Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana? Apa sudah gabung semua teman-teman kita? Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua diharapkan mampu menunjukkan cara-cara meyakini peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian semua diharapkan mampu menunjukkan sikap-sikap meneladani peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang ketiga yaitu kalian semua diharapkan mampu menyebutkan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, kalian semua diharapkan mampu menceritakan peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Bagaimana, sudah bisa dipahami ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, sebagai awal pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan menayangkan sebuah kisah cerita tentang peristiwa Nabi Muhammad dalam menerima wahyu yang pertama. Silahkan kalian semua mengamati dan menyimak dengan baik ya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyaliha atau ru'ya asyadikoh. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya asyaliha berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya asyaliha terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad
sebagai rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Bagaimana? Sudah selesai ya untuk menyimak video tadi? Nah, selanjutnya kalian semua Bu Guru beri waktu 5 menit untuk membaca kisah Nabi Muhammad dalam menerima wahyu yang pertama. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Bu Guru akan menjelaskan isi materi tentang Nabi Muhammad dalam menerima wahyu yang pertama. Silahkan disimak baik-baik ya penjelasan dari Bu Guru. Peristiwa Nabi Muhammad dalam menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang, seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut beliau alami selama 6 bulan. Ketika sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali, sehingga dengan rangkulan yang paling kuat Nabi Muhammad sulit bernafas dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau bergemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Istri Nabi Muhammad, Khadijah, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi kepada beliau. Kemudian Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah bertanya, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya
engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah. Nah, peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu silahkan kalian menjawab persoalan-persoalan berikut ini dalam bentuk video ya. Nanti jawaban videonya dikirim melalui WhatsApp pribadi Bu Guru. Nah, persoalan yang pertama adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu yang pertama? Dan soal kedua yaitu bagaimana peristiwa Nabi Muhammad setelah mengalami peristiwa luar biasa di Gua Hira? Silahkan kalian jawab dan kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, untuk batas pengumpulan tugasnya yaitu besok ya, jam 4 sore. Bu Guru tunggu ya, segera dikerjakan dan dikumpulkan ke WhatsApp pribadi Bu Guru. Nah, sebagai penilaian, Bu Guru akan menilai dari jawaban kalian semua dengan mempertimbangkan bahasa yang baik dan benar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah peristiwa luar biasa dalam penerimaan wahyu yang pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, tepatnya di Gua Hira. Nah, kita semua diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut. Kita biasanya memperingati peristiwa tersebut dengan peringatan Nuzulul Quran yang dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, pesan Bu Guru adalah tetap semangat belajar ya. Meskipun di rumah saja, kita harus tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat.